Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfidanu Hidayatunisa, Yuyun Dwestiningsih, Suci Lestari, dan Ira Cikatesa akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perspektif global dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama, saya akan membahas perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu tentang ruangan. Konsep ruang dalam geografi yaitu permukaan bumi 3 dimensi yang meliputi darat, air, dan udara. Ruang permukaan bumi, ukuran dan jaraknya yaitu lokal, regional, dan global. Yang pertama, perspektif lokal. Dari perkampungan satu bersambung menjadi perkampungan yang lebih luas. Kedua, perspektif regional. Adanya perubahan dalam ruang. Misalnya, hutan menjadi lahan pertanian, permukiman, kawasan industri, jalan. Yang ketiga, perspektif global. Tak ada batas ruang maupun waktu antara negara-negara di dunia. Oleh karena itu, perspektif global adalah perspektif ruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Suci. Perspektif global dari visi sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Kita mengenal tokoh-tokoh, bangunan bersejarah atau keajaiban dunia, perang di berbagai kawasan, khususnya Perang Dunia, pertemuan-pertemuan internasional, konferensi Asia Afrika di Bandung, tahun 1955, perilaku dan peradabannya telah berpengaruh global dalam berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan sosial politik. Perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Dalam ilmu ekonomi menyangkut aspek 1, menentukan pilihan, kedua, keinginan yang tak terbatas, ketiga, persediaan sumber daya terbatas, keempat, kegunaan alternatif sumber daya alam, dan yang terakhir, penggunaan hari ini dan hari esok. Pertumbuhan penduduk dunia yang pesat dari waktu ke waktu menjadi salah satu faktor terjadinya masalah global dalam bidang ekonomi. Dari aspek-aspek tersebut, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kang. Yang selanjutnya adalah perspektif global dari visi politik. Hubungan negara Indonesia dengan negara lain merupakan hubungan internasional yang akhirnya menjadi hubungan global, maksudnya menyeluruh, tidak terlalu formal. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya perkembangan. Misal, negara Indonesia saat diproklamasikan baru mendapat negara lain secara terbatas. Keberhasilan KAA, pembentukan GNB, meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Terbentuknya negara-negara ASEAN membuat negara Indonesia semakin diperhitungkan negara-negara lain termasuk negara adikuasa. Dalam bidang politik, negara Indonesia menjadi negara terhormat. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai penyelesaian pertikaian politik seperti di Kamboja, Bosnia, Palestina, Israel. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi. Kekuasaan negara-negara maju tidak dapat ekspansi politik. Ekspansi tersebut berubah dalam bentuk lain, yaitu ekspansi ekonomi. Yang berikutnya, perspektif global dari visi antropologi. Sudut antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Hakikatnya, apapun yang mengarus mulai dari tingkat lokal sampai global
dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat. Kemampuan manusia mengubah tatanan kehidupannya sampai mengglobal adalah kelebihan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Alfi. Baik, selanjutnya perspektif global dari visi IPTEK. Teknologi adalah penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya alam atau SDA untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ilmu pengetahuan erat hubungannya dengan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan IPTEK. Selanjutnya, perspektif global dari visi transportasi. Dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan, tidak hanya barang dagangan saja, tetapi juga membawa kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan IPTEK. Tanpa ada transportasi, kehidupan manusia akan berhenti, kelaparan di tempat-tempat tertentu, pengangguran akan meluas, serta konsumen menghadapi kelangkaan barang kebutuhan. Berikutnya, perspektif global dari visi komunikasi. Perkembangan, kemajuan, dan penggunaan media elektronik seperti radio, TV, internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga makin maju. Makin lama komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, perspektif global dari visi internasional. PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan aspek kehidupan masyarakat negara-negara anggotanya. PBB menangani masalah internasional seperti kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian yang terkait satu sama lain. Ya, presentasi dari kelompok kami. Pertanyaan gitu kan baru salam. Salam.